Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bi hudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membelenggu para setan yang durjana, membuka pintu-pintu ampunan untuk para hamba, dan melipat gandakan amal saleh yang dilakukan para hamba. Dan hari yang paling istimewa di bulan Ramadan adalah di penghujungnya, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Para ulama ahlu tafsir mengatakan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keistimewaan. Wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Sebagian para ulama mengatakan 10 malam yakni 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa 10 akhir bulan Ramadan begitu istimewa? Yang kedua, karena ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya dengan jumlah yang banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah lebih banyak daripada jumlah kerikil di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat khusus tentang malam ini, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa 10 akhir bulan Ramadan begitu istimewa? Karena ini adalah babak final, ini adalah babak penentuan. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada penutup akhirnya. Ramadan ini bagaikan sebuah perlombaan. Di 10 awal pertama, 10 awal kedua, ini babak penyisian. Makanya sudah mulai banyak yang berguguran. Para pemenang ditentukan di akhir, bukan di awal. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya, baik yang hadir di masjid ini maupun yang tidak hadir, mari kita tingkatkan semangat frekuensi ibadah kita di 10 akhir bulan Ramadan ini. Jangan malah semakin kendor, jangan malah semakin malas, tetapi kita harus semakin semangat. Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, kana Nabi SAW idza dakhala al-asra shadda mi'zarah wa ahya lailah
wa aiqadha ahlah. Nabi itu kalau sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, yakni lebih bersemangat dalam ibadah. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan sholat, dan menghidupkan dan membangunkan keluarganya untuk bersama-sama ibadah, agar bisa masuk surga sekeluarga, bukan hanya Nabi saja. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, 10 akhir bulan Ramadan ini adalah babak final, babak penentuan. Ya, barang siapa yang di awal dia mendapati kekurangan dalam amal saleh, hendaknya dia segera memperbaikinya dan meningkatkan ibadahnya. Barang siapa yang sudah semangat di awal, maka hendaknya dia meningkatkannya. Ya, jangan sampai semakin kendor. Jangan sampai kita kalah dari kuda. Kuda, pacuan kuda itu apabila balapan, apabila sudah mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan segenap tenaganya agar dia mencapai garis finish sebagai pemenang. Jadi malah semakin semangat, bukan malah semakin kendor. Bagaimana caranya agar kita semangat? Satu, ingatlah bahwa tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan ini. Betapa banyak sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita tahun lalu bersama kita, kini mereka sudah tidak ada. Lebih-lebih 2 tahun terakhir ini karena masa pandemi banyak yang meninggal dunia. Yang kedua, ingatlah bahwa kita tidak pernah tahu apakah kita akan bisa mendapati Ramadan tahun depan atau tidak. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Seorang ulama, Mu'tamir bin Sulaiman, pernah membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk sholat malam di bulan Ramadan. Seraya mengatakan, bangunlah wahai istriku, bangunlah wahai anakku, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan mendapati bulan Ramadan tahun depan ataukah tidak. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Yang ketiga, hendaknya kita ingat bahwa bulan Ramadan ini akan berlalu begitu cepat, nggak terasa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang puasa Ramadan, ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu hanya beberapa hari yang dihitung, beberapa saat. Allah nggak mengatakan bulan Ramadan itu 1 bulan, bulan Ramadan itu 30 hari, hanya beberapa hari. Kenapa? Karena bulan Ramadan berjalan begitu cepat, hanya tinggal beberapa hari lagi. Jangan sampai kita kemudian malah berguguran. Ya, dan hendaknya kita ingat juga supaya kita lebih bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan. Bagaimana semangat Nabi, semangat para sahabat. Lihat Nabi SAW yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tetap bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan beliau sholat malam hingga bengkak kakinya, sampai-sampai Aisyah kasihan kepadanya, seraya mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah diampuni dosa-dosamu, kenapa engkau repot-repot sholat malam sampai bengkak kakinya? Lalu Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan ibadah kepadanya. Kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat waktu luang, diberi kesempatan, gunakan semua ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan bulan Ramadan, karena peluang ini adalah peluang emas. Jika kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, kapan lagi kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Jika kita tidak bermunajat ya dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an di bulan ini, kapan lagi kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
terutama di 10 akhir bulan Ramadan ini, karena ini adalah babak final, ini adalah babak penentuan. Terutama kata para ulama, 4 amalan penting yang harus menjadi fokus kita di 10 akhir bulan Ramadan. Pertama, yaitu banyak berdiam diri di masjid, termasuk di dalamnya adalah iktikaf. Ini disyariatkan, dianjurkan agar kita lebih konsentrasi, lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan, ditekankan di 10 akhir bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, terutama di malam hari, hidupkan malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini nggak khatam Al-Quran sama sekali. Targetkan minimal kita pernah khatam walau hanya sekali, karena kalau kita nggak khatam di bulan Ramadan ini, kapan lagi kita akan khatam Al-Quran? Yang ketiga, amalan yang sangat ditekankan di 10 akhir bulan Ramadan adalah sholat malam, sholat tarawih atau qiyamul lail, karena di dalam sholat terkumpul ibadah, doa, istighfar, membaca Al-Quran. Karena ketika kita sholat itu kan baca Quran juga, makanya Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk sholat malam, karena sholat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, amalan yang sangat ditekankan adalah doa dan istighfar, meminta ampunan, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan kita, kekurangan kita. Ingat, jangan pernah ujub terhadap amal perbuatan kita, karena seberapa banyak pun amalan yang telah kita lakukan, pada hakikatnya itu hanya sedikit amal kita, itu pun tidak ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun, sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, tidak ada jaminan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu apakah amal kita yang telah kita lakukan betul-betul ikhlas karena Allah ataukah tidak. Tidak semua amal ibadah yang diterima, tidak semua amal ibadah yang dilakukan oleh hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak istighfar, banyak doa, karena doa orang yang sholat itu, orang yang puasa itu mustajab. Dan banyak istighfar, karena dosa-dosa kitalah yang menjadi beban, menjadi penghalang kita untuk bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Dia yang membuat kita berat dalam ibadah, dia yang membuat kita malas dalam beribadah kepada Allah. Makanya perhatikan dalam sebuah hadis, ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati malam Lailatul Qadar? Maka Nabi SAW mengajarinya, ucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Perbanyak istighfar di penghujung Ramadan, sebagaimana kita disyariatkan untuk memperbanyak istighfar di penghujung malam, saat sepertiga malam terakhir, saat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan, siapa yang minta kepadaku saya akan penuhi, siapa yang meminta ampun kepadaku saya akan ampuni. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semuanya tingkatkan amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bersemangat beribadah di bulan Ramadan ini,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala sudi menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas secara singkat tentang panduan praktis zakat fitri dan sholat Idul Fitri. Saya katakan singkat karena waktu nggak mungkin bahas secara detail, ya, karena ini dua pembahasan. Satu pembahasan aja butuh mungkin sekitar 1 jam, apalagi dua pembahasan, ya. Tapi ya semoga Allah SWT memberkahi waktu kita. Semoga kita dengan kajian singkat bisa memahaminya. Baik, kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang zakat fitr. Zakat fitri termasuk ibadah yang sangat mulia karena dia disandarkan dengan puasa Ramadan. Ya, ini sebuah kemuliaan. Seperti halnya kita mengatakan Baitullah, rumah Allah, disandarkan kepada nama Allah. Bulan Muharram syahrullah, bulannya Allah, itu kemuliaan. Demikian juga zakatul fitri itu disandarkan kepada al-fitr. Al-fitr itu artinya berbuka setelah puasa, sudah nggak puasa lagi. Karena zakat fitr adalah zakat yang diwajibkan, disyariatkan setelah kaum muslimin sudah ya tidak berpuasa lagi bulan Ramadan, sudah selesai dari bulan puasa, ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan, ya, makanya disebut dengan zakat fitr. Zakat fitr memiliki beberapa nama. Yang masyhur adalah zakat fitr, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah mewajibkan zakat fitr. Dinamakan juga dengan zakat Ramadan, seperti dalam hadis Abu Hurairah, wakkalani Rasulullah SAW bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah SAW ya menugaskan aku untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan yakni zakat fitr. Dan ada penamaan yang ketiga yaitu zakat fitrah. Secara dalil tidak ada dalilnya penamaan zakat fitri dengan zakat fitrah, tapi ini disebutkan oleh para ulama, ya, mereka mengatakan disebut zakat fitrah karena tujuan utama dari zakat fitr adalah membersihkan hati dari kekikiran, kebahilan, dan dari dosa-dosa. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang puasa, membersihkan dari ucapan-ucapan yang kotor, kekurangan-kekurangan dia, perbuatan-perbuatan haramnya. Oleh karenanya penyamaan dengan zakat fitrah ini disebutkan oleh para ulama dan insya Allah tidak ada masalah, tidak perlu untuk sebagian mungkin mengkritiknya berlebihan, maka itu tidak perlu. Yang kedua, apa hukum zakat fitr? Zakat fitr hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, ya, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa, tua, bahkan yang masih balita, baik budak maupun merdeka. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri 1 sa' berupa kurma, 1 sa' berupa gandum kepada budak, orang merdeka, laki, perempuan, yang tua dan yang ya masih kecil dari kaum muslimin. Artinya kalau orang kafir ya tidak diwajibkan oleh Allah zakat fitr, bahkan tidak sah, ya tidak sah. Jadi zakat fitr hukumnya apa? Wajib, diwajibkan oleh Allah SWT berbarengan dengan puasa, yaitu pada tahun 2 Hijriah, pada tahun 2 Hijriah,
Taib. Zakat fitr diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa syarat. Jadi ada beberapa syarat wajibnya zakat fitr. Yang pertama adalah Islam. Ya, yang diwajibkan untuk membayar zakat fitr adalah muslim dan muslimah. Adapun orang kafir maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitr. Bahkan andaikan ada orang kafir non muslim mengeluarkan zakat fitr, maka tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk Islam. Karena semua amal ibadah yang dilakukan oleh orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka masuk Islam. Bukan berarti mereka tidak diazab, ya, tetapi justru mereka akan diazab kalau mereka tidak melakukan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir tentang penduduk neraka, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musalli. Apa yang menyebabkan kalian di neraka Saqar? Mereka mengatakan, dulu kami enggak sholat. Jadi orang kafir enggak sholat diazab, orang kafir enggak zakat diazab. Ketika para ulama mengatakan tidak wajib mengeluarkan zakat fitri orang kafir, bukan berarti enggak disiksa, ya. Mereka tidak wajib, ya, karena memang nggak sah orang kafir. Tujuan dari zakat fitri itu membersihkan dari dosa. Kalau orang kafir nggak bisa dibersihkan dengan zakat fitri. Kalau mereka ingin dibersihkan dosa-dosanya, harus masuk Islam terlebih dahulu, karena ya nodanya terlalu bandel, nggak bisa dibersihkan hanya sekedar dengan zakat fitri. Baik. Jadi syarat yang pertama harus Islam, ya, harus Islam. Yang kedua mampu, dia memiliki kemampuan. Tapi perlu diketahui bahwa patokan mampu dalam masalah zakat fitr berbeda dengan mampu dalam zakat mal. Ya, kalau zakat mal berarti mampu, yakni maksudnya dia sudah memenuhi nisab, haul. Ya, tapi kalau zakat fitri tidak. Zakat fitri tidak. Selama dia memiliki, ya, makanan pokok lebih dari kebutuhannya pada hari itu dan malam hari raya, maka itu sudah disebut sebagai mampu. Kalau ada orang fakir miskin misalkan, pada hari raya Idul Fitri dia memiliki kemampuan untuk makan, ya, kemudian ada lebihnya 1 sa', berarti dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitri. Jadi nggak harus kemudian kaya dulu punya berapa uang, tidak. Jadi maksudnya mampu di sini mampu untuk mengeluarkan zakat fitr, ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah mendapati waktu wajibnya zakat. Dan waktu wajibnya zakat fitr adalah dengan tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri, ya. Kalau dia mendapati waktu diwajibkannya zakat fitr, berarti dia wajib. Contoh, kalau misalkan ada orang masuk Islam sebelum tenggelamnya matahari hari raya Idul Fitri, berarti dia wajib zakat fitri. Ada orang misalkan punya anak lahirnya 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri, berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitri untuk anaknya yang baru lahir tersebut. Tapi kalau misalkan lahirnya atau masuk Islamnya setelah tenggelamnya matahari, wajib mengeluarkan zakat fitri apa tidak? Tidak, karena dia nggak mendapati. Contoh, misalkan ada orang masuk Islam, ya, masuk Islamnya, ya, setelah hari raya Idul Fitri, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Atau lahir anaknya pas hari raya Idul Fitri lahir, ya, maka tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak disyariatkan, ya, atau tidak boleh. Karena disyariatkan mengeluarkan zakat fitri untuk janin. Untuk janin itu disyariatkan, cuma nggak wajib. Kalau misalkan kita punya istri kita sedang hamil,
sedang hamil ya 8 bulan, 9 bulan, pokoknya lebih dari 4 bulan, artinya roh sudah ditiupkan, itu sudah disyariatkan mengeluarkan zakat fitr, cuma nggak wajib. Kalau misalkan mau mengeluarkan zakat fitri untuk janin, disyariatkan seperti perbuatan sahabat Utsman bin Affan. Hanya para ulama sepakat kalau masih janin, belum keluar, belum lahir, berarti belum wajib ya. Wajib itu kalau sudah lahiran. Baik, masalah berikutnya, hikmah dari zakat fitri. Ikhwani, semua syariat Islam pasti mengandung hikmah, maslahat, manfaat. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita suatu perintah kecuali pasti mengandung kebaikan bagi hamba, ya, kebaikan dunia maupun akhirat, termasuk zakat fitri. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya disebutkan oleh para ulama, tapi hikmah yang paling utama dari zakat fitri ada dua, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakini. Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk pembersih dari orang berpuasa. Yani orang puasa itu kan maksudnya walaupun dia sudah berusaha sempurna, tapi pasti akan ada kekurangannya, ya, bolong-bolongnya itu pasti ada. Kita sering puasa tapi masih hibah, kita puasa tapi kadang masih dosa, ya kan. Nah, kekurangan-kekurangan tersebut ditambal dengan zakat fitri, ya, ditambal dengan zakat fitr. Yang kedua, hikmah yang kedua, wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan, ya, kepada orang-orang fakir miskin, sehingga di hari raya Idul Fitri harapannya tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang, ya, menderita kekurangan ekonominya, karena hari raya Idul Fitri adalah hari kegembiraan. Harapannya semua kaum muslimin pada hari raya itu nuansanya nuansa apa? Gembira, senang, senyum. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, idharus sururi yaumal idi min sya'airiddin, menampakkan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha termasuk syiar agama. Jadi kalau kita bisa membuat orang gembira pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itulah yang disyariatkan, ya. Baik, selanjutnya waktu mengeluarkan zakat fitr. Waktu mengeluarkan zakat fitri ada dua macam. Ada waktu yang afdal, yang utama, dan ada waktu yang mubah, yang boleh. Waktu yang afdal adalah, ya, sebelum berangkat ke lapangan. Jadi setelah subuh kita bagikan kepada para fakir miskin. Itu adalah apa? Waktu yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitri itu dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju tanah lapang, ya, sebelum ke lapangan. Ini waktu yang paling utama. Waktu yang kedua adalah waktu yang boleh. Waktu yang boleh adalah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi tanggal 28 Ramadan misalkan sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitri, sebagaimana praktek para sahabat. Disebutkan oleh Ibnu Umar, faradha Nabi sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Rasulullah mewajibkan zakat fitr, dan adalah mereka, yaitu para sahabat, mengeluarkan zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum hari raya.
Jadi kalau mau mengeluarkan zakat fitri tanggal 28 misalkan atau 29 itu sudah diperbolehkan. Ya, sudah diperbolehkan. Hanya yang paling utama adalah sebelum kita berangkat menuju tanah lapang. Ini hukum asalnya seperti itu. Yang paling utama seperti itu. Hanya di sana ada pendapat yang bagus yang dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitri adalah malam hari raya. Malam hari raya. Ya, dengan pertimbangan kalau setelah subuh itu orang-orang sudah mulai persiapan, sudah sibuk. Ya, sudah sibuk. Kita mau ngasihkan kepada orang fakir miskinnya, mereka sudah berangkat juga ke lapangan. Ya, sehingga kata beliau, waktu yang paling utama ya menurut beliau adalah malam hari raya. Ya, malam hari raya, dan ini yang banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin pada zaman kita sekarang, ya, terutama di negeri kita, di negeri Indonesia, dan itu juga yang saya lihat di Saudi Arabia. Jadi malam hari raya banyak berbondong-bondong mengeluarkan zakat fitri. Ya, nah, baik. Bolehkah seorang mengeluarkan zakat fitri dengan mewakilkan? Ya, dengan mewakilkan. Baik diwakilkan kepada temannya, tetangganya, atau diwakilkan kepada badan pengelola zakat. Ya, badan pengelola zakat. Baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Yang resmi seperti Basnas misalkan. Yang tidak resmi banyak masjid-masjid ya menerima dan menyalurkan zakat fitr padahal nggak resmi. Taib. Itu namanya wakalah, mewakilkan. Perlu diketahui ayyuhal ikhwah bahwa hukum asalnya ibadah itu yang paling utama kita berikan langsung. Maksudnya nggak perlu diwakilkan. Kita sendiri yang menyerahkan. Itu yang lebih utama. Dengan dua sebab. Yang pertama, ya, agar kita merasakan ibadah. Agar kita merasakan ibadah. Kalau kita ngasihkan langsung, itu kita merasakan apa? Ibadah. Kita bertemu langsung dengan para fakir miskin, ya. Kita tahu rumahnya mereka, kita tahu bagaimana penderitaan mereka. Itu lebih apa? Terasa dalam hati, ya, bahwa kita sedang melakukan apa? Ibadah. Yang kedua, kenapa kalau kita lakukan langsung itu, kita serahkan langsung itu lebih utama? Karena lebih yakin, lebih mantap. Karena kalau kita serahkan kepada orang lain, itu kadang-kadang was-was. Udah diserahin belum ya? Ya, jangan-jangan kelupaan. Ya, jangan-jangan kelupaan. Nyerahkannya nanti setelah sholat hari raya lagi, ya kan? Nah, tapi kalau kita yang menyerahkan sendiri, itu lebih apa? Lebih mantap, ya, lebih meyakinkan. Tapi seandainya kalau mau mewakilkan pun tidak mengapa, ya, pun tidak mengapa. Ya, hanya saja perlu diperhatikan, kalau antum menyerahkannya kepada wakil yang tidak resmi, maka pastikan bahwa mereka menyerahkannya kepada para fakir miskin atau mustahik zakat sebelum sholat. Sebelum sholat. Itu misalkan menyerahkannya kepada masjid misalkan, ya, atau yayasan tertentu yang membuka penyaluran zakat, menerima zakat fitri dan menyalurkannya. Pastikan bahwa dia menyerahkannya kepada fakir miskin itu sebelum sholat hari raya. Ya, adapun kalau kita tahu dia menyerahkannya kepada fakir miskin itu setelah sholat, maka tidak boleh. Karena zakat fitri tidak boleh diberikan setelah sholat, kecuali kalau antum menyerahkannya kepada badan pengelola zakat yang resmi seperti Basnas misalkan, maka tidak mengapa antum, ya, memberikannya walaupun kita tahu dia menyerahkannya setelah sholat, tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena dia adalah wakil dari fakir miskin. Berbeda dengan tadi pengelola zakat misalkan yang tidak resmi, ya, musola atau masjid, itu hanya wakil kita, wakil muzaki yang mengeluarkan zakat, tapi dia bukan wakil para fakir miskin.
beda, ya, beda. Kalau wakil dari fakir miskin itu boleh. Contoh misalkan ada seorang, ya, fakir miskin, dia mau mudik, akhirnya dia bilang sama tetangganya, saya mau mudik, ya, kalau nanti ada orang yang ngasih zakat kepada saya, tak titipin sampean dulu, simpen aja dulu, kalau saya pulang nanti baru tak ambil. Boleh apa tidak itu? Boleh, karena berarti tetangganya tersebut dia adalah wakil dari fakir miskin tadi, penerima zakat, ya, boleh. Sama seperti itu juga badan-badan yang pengelola zakat yang resmi. Adapun yang tidak resmi, maka dia bukan wakil dari fakir miskin, dia hanya wakil dari muzakki, maka pastikan dia menyerahkannya sebelum sholat, ya. Baik. Masalah berikutnya adalah ukuran dan jenisnya. Ukuran dan jenisnya, yakni berapa ukuran zakat fitr dan apa jenis yang dikeluarkan. Adapun ukuran zakat fitr, ukurannya adalah 1 sa', sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nuhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin, kami mengeluarkan zakat fitri 1 sa' dari makanan pokok. 1 sa' itu 4 mud. 4 mud. 1 mud itu adalah cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Ini gini, ini 4 kalinya seperti ini, 4 kali seperti ini, itu namanya satu sa', ya. Begini, ini 1 mud, ukurannya orang dewasa, ya, yang orang dewasa yang ukurannya sedang, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, ya. Nah, itu 1 mud. Nah, 4 kalinya itu berarti 1 sa'. 1 sa'. Taib. 1 sa' berapa kilogram? Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama karena sekarang pakai kilo, ya. Ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama, ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 2,4, ada yang bilang 3 kilo. Ini fatwa Lajnah Daimah 3 kilo, ya. Oleh karena yang lebih hati-hati kalau untuk zakat fitr adalah pakai ukuran 3 kilo, ya. Kalau kita mau hati-hati, ukuran 3 kilo ini yang ukuran dari Lajnah Daimah, ya. Lajnah Daimah itu adalah komite fatwa di Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi kita ambil kehati-hatian 3 kilo, kalaupun misalkan ada lebih, sedekah, ya. Nah, baik. Kemudian jenis, ya, ukurannya udah jelas, ya, jenis yang dikeluarkan untuk zakat fitri. Adapun jenis yang kita keluarkan untuk zakat fitri adalah makanan pokok. Perhatikan, patokannya adalah makanan pokok penduduk setempat. Kalau di Indonesia berarti beras, itu makanan pokoknya. Kalau bukan makanan pokok berarti nggak boleh. Gula misalkan nggak boleh, itu bukan makanan pokok, ya. Garam misalkan, nanti zakat fitri mengeluarkan gula atau garam, enggak, ya. Atau kurma misalkan, wah, dulu kan Nabi SAW mengeluarkannya kurma. Iya, Nabi mengeluarkan kurma karena kurma pada zaman Nabi itu makanan pokok. Makanya dulu Nabi SAW nggak mengeluarkan beras, karena beras bukan makanan pokok di zaman Nabi. Jadi patokannya adalah makanan pokok. Makanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi, patokannya apa? So'an min to'am, 1 so' dari to'am. To'am itu makanan pokok, ya. Kurma, walaupun itu yang dikeluarkan di zaman Nabi, untuk kita di Indonesia ini tidak boleh untuk dijadikan sebagai zakat fitr, karena itu bukan makanan pokok, ya. Nah, walaupun itu disebutkan dalam hadis, tapi beras menjadi zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitri walaupun nggak disebutkan di dalam hadis. Kami dulu mengeluarkan 1 sok beras, nggak ada, karena beras bukan makanan pokok pada zaman Nabi. Jadi patokannya adalah apa?
to'am, makanan pokok. Ya, oleh karenanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ya, betul ada sebagian yang berpendapat boleh dengan uang, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa zakat fitri itu adalah dengan makanan pokok. Kita mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ya, kalau kita mengeluarkan zakat fitri dengan uang, kita akan menjadikan zakat fitri ini bukan sebagai syiar. Kalau pakai uang itu nggak kelihatan gitu loh. Salam tempel misalnya nggak kelihatan, nggak kelihatan. Tapi kalau zakat fitri, wah, orang berbondong-bondong malam hari raya bawa beras, itu syiar. Ya, dan menampakkan syiar itu termasuk maqasidus syariah. Tujuan pokok apa? Syariat. Memang itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar syiar-syiar Islam ini apa? Nampak. Yang ketiga, ya, andaikan zakat fitri itu boleh dengan uang, ya, di zaman Nabi sudah ada uang apa belum? Ada, dinar, dirham itu sudah ada. Tapi ternyata tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa mereka mengeluarkan zakat fitri dengan, ya, dengan dinar atau dirham. Mereka mengeluarkannya dengan makanan. Ya, nah, apalagi ayyuhal ikhwah, kalau kita mengeluarkan zakat fitri itu dengan uang, ya, khawatirnya orang salah penggunaannya. Kasihkan fakir miskin pakai uang, ya. Nanti malah dipakai untuk beli rokok, beli mercon, ya kan? Beli pulsa, ya. Nah, berbeda dengan makanan pokok. Itu mau nggak mau untuk kebutuhan yang, ya, yang penting, ya, begitu. Ya, jadi intinya pendapat yang kuat bahwa zakat fitri tidak boleh dengan uang. Ya, kalau misalkan ada yang mengeluarkan zakat fitri dengan uang, hendaknya panitia mengarahkan. Makanya kalau misalkan panitia yang zakat fitri, hendaknya juga menyediakan beras. Jadi kalau ada orang yang mau mengeluarkan zakat fitri dengan uang, diarahkan untuk beli. Ya, misalkan kita di masjid ini juga menyediakan 3 kilo sekian. Kalau mau mengeluarkan berarti apa? Beli. Nanti kita memberikannya kepada fakir miskin itu bukan berupa uang, tapi berupa, ya, beras. Jadi diarahkan, ya, agar zakatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian selanjutnya, siapa yang berhak menerima zakat fitri? Yang berhak menerima zakat fitri ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yang berhak menerima zakat fitri hanya fakir dan miskin saja. Fakir dan miskin saja. Apa patokannya fakir dan miskin? Ya, kalau pendapatan dia, ya, kurang dari kebutuhan. Misal orang kebutuhannya setiap hari itu kebutuhannya 100.000, dia kerja satu hari, ya, cuma dapat 50.000 misalkan, itu disebut sebagai fakir miskin. Disebut sebagai fakir miskin. Para ulama membedakan antara fakir dengan miskin. Fakir itu lebih parah. Jadi misalkan kalau fakir itu dia nggak nyampe separuh, entah dia nggak punya pekerjaan atau pendapatan dia nggak sampai separuh kebutuhan. Kalau kebutuhan dia misalkan 100.000, ya, mungkin dia nggak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi penghasilannya nggak nyampe dari separuh kebutuhan, dapatnya cuma 30.000, 20.000, itu namanya fakir. Tapi kalau dia punya pekerjaan dan pendapatannya lebih dari separuh kebutuhan, maka itu namanya miskin. Berarti lebih parah mana? Fakir lebih parah. Makanya dalam ayat zakat yang didahulukan adalah fakir. Innamas shadaqatu
lil fuqara'i wal masakin, karena fakir lebih parah daripada miskin. Ya, jadi kalau fakir misalkan kebutuhannya 100.000, dia pendapatannya cuman 30.000. Kalau miskin mungkin 70.000, ya 80.000, lebih dari separuh, cuma nggak mencukupi kebutuhannya juga. Itu namanya miskin. Nah, pendapat yang pertama ini, zakat fitri hanya diberikan fakir miskin saja, tidak diberikan kepada yang lain. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan zakat fitri diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, itu ada 8 golongan. Jadi nggak mesti fakir miskin saja. Kalau diberikan kepada amil, kalau diberikan kepada mu'allaf, kalau diberikan kepada orang yang hutang misalkan, boleh. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, bahwa zakat fitri boleh diberikan kepada 8 golongan, salah satu dari 8 golongan tersebut. Hanya yang paling berhak dari 8 golongan tersebut adalah fakir miskin. Makanya dalam ayat itu pun yang didahulukan adalah fakir miskin. Tapi kalau misalkan ada seorang memberikan kepada orang yang utang, tidak mengapa. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis tadi, wa tu'matan lil masakin. Tujuan dari zakat fitri itu memberi makan kepada fakir miskin. Tapi itu bukan pembatasan. Itu hanya sekedar untuk contoh. Dan memang para fakir miskin adalah yang paling berhak untuk mendapatkan zakat fitri dibandingkan yang lain. Tapi masalah yang terakhir dari zakat fitri adalah tempat, ya, tempat mengeluarkan zakat fitri. Jadi kita mengeluarkan zakat fitri ini di mana? Antum orang Surabaya, pas lagi mudik misalkan ke kampung halaman, antum mengeluarkannya di mana? Di Surabaya apa di kampung halaman? Atau contoh, antum orang Surabaya lagi umroh, ya, mengeluarkan zakat fitrinya di mana? Di Mekah ataukah di Surabaya? Ya, taib. Para ulama mengatakan satu kaidah penting, bahwa zakat fitri mengikuti badan. Adapun zakat harta mengikuti harta. Zakat fitri mengikuti badan. Berarti antum di mana, disitulah antum mengeluarkan zakat fitri. Antum lagi umroh di Mekah misalkan, berarti antum mengeluarkan zakat fitrinya di Mekah. Ya, jangan nilpon, kasihkan tetangga saya, ya, misalkan. Antum asli Surabaya, terus pulang kampung, karena antum di sini bukan asli gitu, ya, aslinya misalkan Jawa Tengah misalkan. Berarti antum mengeluarkannya pas antum mudik itu, ya, diberikan kepada penduduk kampung halaman antum. Jadi kalau zakat fitri mengikuti apa? Badan. Tapi kalau zakat harta, zakat mal mengikuti harta. Misal antum orang Surabaya tapi punya pabrik di Jakarta. Kalau zakat mal antum berikan kepada misalkan antum harta antum di Jakarta, ya berikan kepada, ya, penduduk sekitar yang tempat uang antum, ya, pabrik antum ada di Jakarta, ya udah berikan kepada orang-orang sekitar walaupun antum berada di Surabaya. Jadi beda antara zakat fitri dengan zakat harta. Baik. Selanjutnya kita bahas tentang sholat hari raya. Ya. Hari raya dalam agama Islam ada 2 dalam setiap tahunnya. Pertama hari raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri jatuh setelah kaum muslimin,
ya, puasa selama 1 bulan Ramadan dan hari raya Idul Adha setelah kaum muslimin ya melalui 10 awal bulan Dzulhijjah yang sangat mulia. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika pertama datang ke kota Madinah dan mendapati penduduk Madinah memiliki perayaan jahiliyah, Nabi mengatakan Allah telah mengganti perayaan ini dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Taib. Idul Fitri adalah perayaan ya kaum muslimin setelah mereka selesai dari puasa Ramadan. Fitri artinya berbuka, Id kembali, jadi kembali berbuka lagi, kembali nggak puasa lagi setelah sebulan apa puasa, bukan kembali suci. Perhatikan, sebagian penceramah biasanya ya Idul Fitri diartikan kembali. Kalau Idul Fitri kembali suci itu bukan Idul Fitri, Idul Fitrah. Idul Fitrah. Kalau Idul Fitri artinya kembali berbuka lagi, kembali berbuka lagi. Baik. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Ini perlu kita perhatikan supaya sholat Idul Fitri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena keberkahan itu adalah dengan mengikuti sunnah Nabi. Yang pertama, mandi. Disyariatkan kita untuk mandi seperti mandi, yani sifat mandinya itu seperti mandi mandi besar. Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini, tapi yang ada adalah athar dari para sahabat. Jadi kalau hadis nggak ada anjuran untuk mandi sebelum hari raya Idul Fitri, tidak ada yang sahih, tapi didukung oleh athar para sahabat seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar sebelum sholat hari raya Idul Fitri, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan tidak ada pengingkaran dari para sahabat Nabi yang lain, maka itu adalah hujjah. Yang kedua, bagus Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pakai pakaian yang bagus yang kita miliki. Kalau bisa baru ya alhamdulillah gitu ya. Ya, hitung-hitung mumpung hari raya Idul Fitri beli baru ya. Kalau nggak hari raya Idul Fitri biasanya nggak tuku, biasanya eman-eman. Ya. Tapi kalau misalkan nggak punya, besar repot sana utang sini, karena kita dilarang untuk merepotkan diri kita. Nuhina anit takalluf, kita dilarang untuk ya takalluf. Takalluf itu apa? Memberatkan diri sendiri. Muslimin kan memberatkan diri, nggak wajib ya, beli baju baru itu nggak wajib. Yang penting kita pakai baju yang sopan ya, rapi ya, disetrika lah wis koyo anyar ya. Yang ketiga, makan terlebih dahulu sebelum hari raya Idul Fitri, sebelum sholat hari raya Idul Fitri disyariatkan untuk apa? Makan berapa kurma. Seperti dalam hadis Anas, karena Rasulullah SAW la yahdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah tidak berangkat sholat Idul Fitri sampai makan beberapa kurma terlebih dahulu. Karena kurma ini bagus. Kurma itu satu, dia adalah buah-buahan, dua, dia adalah obat, tiga, dia adalah makanan. Dia adalah makanan. Tapi kalau nggak ada kurma, nggak apa-apa, makanan yang lain. Ya, makanan yang lain. Mau makan nasi, silahkan. Makan buah, kue. Nah, yang penting disyariatkan apa? Makan terlebih dahulu, supaya untuk membedakan bahwa hari ini saya sudah tidak puasa lagi. Itu pembeda antara puasa dan tidak puasa. Bahkan di hari raya Idul Fitri kita diharamkan untuk puasa, nggak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha haram untuk apa? Puasa, karena hari itu adalah hari kegembiraan. Berbeda dengan hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha disunnahkan tidak makan terlebih dahulu sampai
sholat, selesai sholat baru makan, ya. Baik. Kemudian yang kelima, ya, sunnah sebelum sholat hari raya adalah jalan kaki. Jadi usahakan jalan kaki. Minas sunnati antahruja ilal idi masyian. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, termasuk sunnah Nabi, kamu berangkat ke lapangan itu dengan jalan kaki, agar lebih tawadhu, agar lebih semarak syiar Islam, ya, agar nggak macet juga, agar nggak riak. Kadang-kadang nih, ya, kalau pas hari raya Idul Fitri ini ajang pamer, ya, nah, mentong-mentong mari tuku Pazero, wah, ya, nganyari sambil pamer, ya. Nah, jadi kita nggak usah apa pamer-pamer, ya, nggak usah pamer-pamer, kok malah kena pajak malah. Baik. Kemudian di antara sunnah juga adalah menempuh jalan yang berbeda. Jadi kalau kita misalkan pas berangkat itu dari arah timur, misalkan pulangnya cari arah yang barat, jalan di arah yang barat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir, Nabi SAW kalau hari raya Id, beliau menyelisihi jalannya, ya, beda jalannya, supaya tadi menampakkan syiar Islam. Di antara sunnah juga adalah takbiran. Jadi kita dianjurkan untuk takbiran itu, ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyelesaikan puasa kalian, ya, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, takbiran. Dan takbiran dimulai malam hari raya, tenggelamnya matahari, sampai naiknya atau datangnya imam untuk sholat hari raya Idul Fitri. Kalau sholat hari raya Idul Fitri dimulai dari tenggelamnya matahari. Jadi kalau sudah tenggelam matahari, maghrib misalkan, itu sudah mulai boleh takbiran. Sampai kapan? Sampai imam untuk sholat Idul Fitri datang. Untuk sholat berarti sudah terputus, selesai. Adapun kalau hari raya Idul Adha, dimulainya dari subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Nah, tanggal 13 setelah tenggelamnya matahari itu berarti akhir takbiran. Itu kalau hari raya Idul Adha, berarti waktunya lebih luas hari raya Idul Adha. Baik. Adapun sholat hari raya, ya, sholat hari raya Idul Fitri, dan ini sangat dianjurkan, ya, bahkan dulu ada para sebagian wanita yang izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, seorang di antara kami nggak punya jilbab. Kata Nabi apa? Hendaknya temannya minjami dia apa? Jilbab. Ini luar biasa, ya. Di zaman Nabi ada yang nggak punya apa? Jilbab. Sekarang banyak orang punya jilbab tapi nggak dipakai. Pakaian tapi nggak dipakai jilbabnya. Ya, kalau dulu para wanita-wanita saking nggak punyanya jilbab aja nggak punya, sehingga nggak bisa keluar, ya. Baik. Tata cara sholat hari raya Idul Fitri, pertama, sholat hari raya Idul Fitri itu 2 rakaat, seperti disebutkan dalam hadis Umar, sholatul fitri rakaatan tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammad. Salat Idul Fitri itu 2 rakaat sempurna, itu tidak dikosor, sebagaimana lisan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu rukun dalam salat, sebagaimana kata Nabi, miftahus salatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci sholat itu adalah bersuci, dan yang mengharamkannya itu adalah takbir. Maksudnya yang mengharamkannya, orang kalau sudah takbiratul ihram haram berbicara, ngobrol, haram makan, minum, padahal sebelumnya apa? Boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram haram. Dan yang menghalalkannya adalah salat. Taib.
Setelah takbiratul ihram, maka mengangkat tangan ketika takbir. Ya, ada 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Ini namanya takbir tambahan, takbiratuz zawaid. Takbiratu az-zawaid. Jadi setelah takbiratul ihram itu ada 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua, selain dari takbiratul ihram. Baik. Apakah mengangkat tangan setiap kali takbir tersebut? Ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan nggak perlu ngangkat tangan, udah gini aja, Allahu akbar, Allahu akbar, ya udah gini aja. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala, Ibnu Hazm dan sebagainya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama, mayoritas jumhur, mengatakan ya disyariatkan, disunnahkan mengangkat tangan setiap kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, ya, mengangkat tangan terus setiap kali takbir. Ini pendapat mayoritas ulama 4 madhab, ya, gak macam-macam nih, 4 madhab, ya, semuanya sepakat mengangkat tangan. Dan ini pendapat yang lebih kuat insya Allah berdasarkan keumuman dalil bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan setiap kali takbir dalam sholatnya, termasuk yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, karena Idul Fitri dan Idul Adha termasuk sholat, ya. Jadi pakai dalil umum, pakai dalil umum. Apakah ada bacaan khusus? Ini juga ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan nggak ada bacaannya, nggak ada bacaannya, tidak, diem aja. Dan mayoritas ulama mengatakan ada bacaannya, yaitu memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, pokoknya pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dinukil dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, dinukil dari Hudzaifah ibnul Yaman, dinukil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini pendapat para sahabat. Makanya pendapat yang kuat adalah insyaallah ta'ala pendapat jumhur ulama, ya, yaitu kita disyariatkan mengangkat tangan setiap kali takbir dan disyariatkan untuk membaca, karena sholat itu nggak ada diemnya. Daripada diem bengong, mending mengangkat tangan dan membaca. Adapun sifat-sifat yang lainnya sama, ya, sama seperti sholat-sholat yang lain, ruku, sujud, dan bacaannya juga sama. Kemudian setelah sholat nanti ada khutbah, ya, khutbah. Kita dianjurkan untuk mendengarkannya. Nah, kemudian setelah sholat dianjurkan untuk mengucapkan tahniah, ucapan selamat, doa. Ini dicontohkan oleh para sahabat, yaitu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Jadi setelah sholat hari raya Idul Fitri itu saling mendoakan, ya, saling salaman, mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kita habis sholat, habis puasa, habis beribadah penuh di bulan Ramadan ini, dan kita nggak ada jaminan diterima, tapi kita berharap, kita berdoa, ya, supaya amal ibadah kita sudi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, penjelasan singkat tentang zakat fitri dan Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu, ya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa lebih semangat di 10 akhir bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi, ya, dengan Ramadan berikutnya, ya. Waktu yang ada mari kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita serta memasukkan kita di surganya. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina